daripada Ustadz Buya Syakur yang penuh dengan keberanian mengupas segala sesuatu yang selama ini disembunyikan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah dan mendirikan sholat, wa yutu zakat dan bayar zakat. Kalau mereka mau, harta mereka, nyawa mereka dijamin aman. Kalau tidak, habis. Habis semacam ini ngajak perang, mau nyerbu Australia, nyerbu Jepang, nyerbu Korea, suruh masuk Islam semuanya. Nggak mau, penggal lagi. Sholat, mau nggak? Beberapa rekan meminta saya untuk meluruskan apa yang ada di video tersebut karena dua mudarat yang telah ditimpakan. Yang pertama, ini telah dirosting oleh akun-akun non-muslim yang kemudian seakan-akan menggambarkan kalau di dalam Islam itu ada ajaran-ajaran kebencian, permusuhan, perintah untuk membunuh orang kafir dan lain sebagainya. Padahal konteks hadis tidak seperti itu. Dan yang kedua, orang-orang Islam yang mereka kebanyakan awam tentu akan curiga dengan agamanya. Kok agamaku gini amat sih, mengajari kebencian kepada non-muslim untuk membunuh. Akibatnya nanti banyak orang Islam yang menganggap kalau semakin belajar Islam akan membuat orang itu semakin radikal. Jika hadis tersebut dimaknai bahwa seorang muslim itu diperintahkan untuk membunuh orang-orang kafir, memerangi mereka dimanapun berada, maka tidak lama lagi setelah hadis ayat Al-Quran yang akan dituduh mengajarkan terorisme, kekejian dan kekejaman kepada non-muslim. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad." Juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghildah." Setiap ayat dan hadis itu harus ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Karena ayat itu ada asbabun nuzulnya dan hadis juga ada asbabul wurudnya. Ayat-ayat tadi tidaklah mengajari umat Islam untuk berbuat keji dan kejam. Karena ayat-ayat tersebut jelas terletak di surah At-Taubah dan konteksnya adalah kondisi peperangan. Demikian juga hadis yang dituduhkan mengajarkan kekejaman, peperangan, menyerang orang di luar Islam tersebut itu memiliki asbabul wurud. Rasanya kecil kemungkinan orang sekaliber beliau dan siapapun para ustadz sangat makfum dan maklum dengan bunyi hadis tersebut serta penjelasannya. Hadis tersebut tidaklah sama sekali mengajari agar umat Islam itu membunuh orang kafir atau orang-orang musyrik yang ditemuinya. Tidak sama sekali. Jika kita lihat asbabul wurudnya, hadis tersebut adalah disebutkan ketika masa Abu Bakar Siddiq ada orang-orang yang enggan membayar zakat. Sebenarnya tidak maunya mereka membayar zakat ini hanya kedok saja. Mereka murtad atau bagot, memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka Abu Bakar Siddiq berencana untuk memerangi mereka. Sayyidina Umar bin Khattab kala itu tidak setuju. Beliau menyatakan, bagaimana mungkin engkau akan memerangi satu kaum sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sampai akhir hadis. Kemudian Abu Bakar menjawab, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi mereka yang membedakan antara sholat dengan zakat. Jawaban Abu Bakar ini mengandung pengertian yang pertama adalah yang menolak zakat itu sama dengan menolak sholat, artinya dia murtad. Penjelasan yang kedua, Abu Bakar itu memerangi mereka bukan karena kekafirannya, tapi karena pemberontakannya. Penjelasan selanjutnya dari hadis ini adalah konteks hadis ini berbicara tentang mereka yang memerangi umat Islam. Maka diizinkan Rasulullah itu dan para sahabat untuk memerangi balik mereka. Hanya ulama berbeda pendapat di konteks hadis tersebut, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang memerangi tersebut. Sebagian pendapat mengatakan masih ada kaitannya dengan surah At-Taubah, yaitu musyrikin Mekah. Kedua menyatakan bahwa mereka ini adalah kafir harbi, artinya siapapun, tidak terbatas kepada musyrikin Mekah kala itu. Orang-orang kafir harbi yang mereka sudah menyatakan perang kepada umat Islam, maka mereka boleh diperangi sampai mereka menyatakan keislaman dan siap melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Tidak ada satupun ulama yang menjadikan hadis tersebut dalih, apalagi dalil bolehnya orang Islam membunuh orang di luar Islam hanya gara-gara dia tidak mau bersyahadat. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Dan buktinya bisa kita buka dalam Sirah Nabawiyah. Rasul tidak pernah memerangi orang di luar Islam hanya gara-gara dia tidak mau bersyahadat. Dan bantahan selanjutnya adalah hadis-hadis tersebut jika dimaknai apa adanya tentu akan bertentangan dengan ruh Islam itu sendiri. Terlalu banyak dalil dalam ayat dan hadis yang menunjukkan kalau dalam Islam itu kita diajari untuk tidak memaksakan agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya kalau ada orang Islam, dia memaksakan Islamnya, apalagi sampai mengancam membunuh siapapun yang tidak mau masuk Islam, itu bukan berpahala. Justru dia mendapatkan dosa dan tidak mengamalkan syariat Islam itu sendiri. Dan itu bukan hanya teori, telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dalam sirahnya, dan juga dibuktikan oleh umat Islam sepanjang sejarah. Lihatlah, di masa Nabi SAW, non-muslim hidup berdampingan selama mereka tidak melanggar perjanjian. Demikian juga di masa daulah-daulah Islam, non-muslim itu bisa hidup damai berdampingan di bawah naungan Islam tanpa sedikit pun mereka diusik-usik dan diganggu.
Bahkan sebagai non-muslim, banyak yang merasa aman dan nyaman tinggal di wilayah-wilayah Islam daripada tinggal di wilayah yang dikuasai oleh orang-orang yang seagama dengan mereka. Dan buktinya juga bisa kita saksikan sampai hari ini. Lihatlah, non-muslim yang tinggal di negeri-negeri mayoritas Islam, termasuk di Indonesia, mereka hidup damai berdampingan dengan kita. Dan hal seperti ini rasanya tidak sulit untuk memahami bagi orang-orang yang mau jujur dengan ilmunya, kecuali kalau seseorang sengaja memang membuat gaduh.